غرباء 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 ولغير الله لا نحني الجباه غرباء وارتضيناها شعاء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat segala nikmat dari Allah kita bisa sama-sama berkumpul di sini ya dalam rangka menuntut ilmu, kembali lagi berkumpul di acara rutin kurma ya, kajian umum rutin malam Ahad. Insyaallah ini untuk yang kesekian kalinya kita adakan dan sekian kalinya alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Ya, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas suatu tema yang cukup menarik ya, terkait dengan acara atau tamu yang beberapa hari lagi akan datang insyaallah ya, yaitu bulan Ramadan. Insyaallah nanti kita akan membahas tentang itu sesuai dengan tema atau judul yang tertera di pamflet, yaitu Indahnya Ramadan Bersama Quran. Jamaah sekalian dirahmati Allah, bahwasanya kita tahu Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan, bulan yang pintu surga dibuka seluas-luasnya dan pintu neraka ditutup. Juga di bulan Ramadan adalah bulan di mana turunnya Al-Quran, ya. Maka dari itu sesuai dengan tema kita adalah indahnya Ramadan bersama Quran. Artinya kita bagaimana sih ya Ramadan yang akan kita lalui, yang akan kita hadapi beberapa hari ini, kita jadikan Ramadan yang ini yang kita jadikan Ramadan yang indah gitu. Karena banyak dari diantara kita saking biasanya ya melewati Ramadan dari tahun ke tahun, menganggap bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan hal-hal yang biasa ya, bahkan tidak ada bedanya dengan bulan-bulan yang lain ya. Maka dari itu, nah di Ramadan kali ini, maka di kajian kita pada malam hari kita akan membahas bagaimana membuat Ramadan di tahun ini menjadi lebih bermakna lagi, lebih indah lagi, dan tentunya sesuai dengan bulan di mana turunnya Al-Quran, dengan Al-Quran. Insyaallah yang akan kita panjang lebar membahas itu pada malam hari ini. Jamaah sekalian dirahmati Allah, langsung saja kita mulai kajian kita. Namun sebelumnya saya ingatkan bahwa nanti kajian kita tidak hanya materi dari Ustaz, tentunya nanti akan kita buka juga diskusi tanya jawab. Jadi jamaah bisa mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Oke, tidak perpanjang lebar lagi, pada Ustaz sampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ilan nar. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah tentunya senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan yang Allah telah sempurnakan dalam kehidupan kita. Tidak ada segala kondisi yang kita miliki dalam kehidupan kecuali Allah yang menyempurnakan semua kenikmatan yang kita dapatkan dan kita peroleh. Sampai-sampai tidak ada tulang yang tegak berdiri kecuali Allah yang menegakkan. Tidak ada perkara yang Allah sempurnakan kecuali adalah bagian dari sifat rahmatnya Allah dalam kehidupan kita. Tentunya cara kita bersyukur bukan hanya senantiasa kita fasih untuk mengucapkan kalimat tahmid, yaitu adalah alhamdulillah, tetapi sesungguhnya di antara perkara yang penting di dalam kita bersyukur kepada Allah, yaitu adalah senantiasa kita mampu merubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan di jalan Allah. Karena sesungguhnya seorang mukmin itu memiliki energi potensial, yaitu adalah merubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan di jalan Allah. Berbeda dengan munafik, berbeda dengan orang kafir, di mana mereka senantiasa merubah kenikmatan menjadi kemaksiatan dan kemaksiatan di jalan Allah. Sungguh orang mukmin itu adalah mereka yang senantiasa menyikapi setiap bertambahnya kenikmatan dengan bertambahnya ketaatan mereka di jalan Allah. Salaf berkata, kullu nikmatin la tuqarribu minallah fahiya baliyatun. Sampai seorang salaf berkata, setiap kenikmatan yang tidak menambah ketaatan kita di jalan Allah, maka sesungguhnya kenikmatan itu akan menjadi musibah besar. Baliyah itu musibah dalam kehidupan dunia dan akan menjadi musibah dalam kehidupan akhirat. Siapapun mereka yang rumahnya ditambah oleh Allah menjadi lebih luas, rezekinya ditambah oleh Allah lebih banyak gemerincing dinar dan dirhamnya, lebih banyak kenikmatan yang dia dapatkan, tetapi apabila tidak bertambah ketaatan dan ibadahnya setelah Allah lapangkan semua kenikmatan hidupnya, maka perhatikanlah kenikmatan itu akan menjadi baliyah, akan menjadi musibah. Itulah yang Allah katakan, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sesungguhnya kalian itu akan senantiasa akan ditanya tentang semua kenikmatan yang pernah kalian kecap dan pernah kalian nikmati. Inilah yang menjadikan kita senantiasa terus maraton di dalam melakukan ketaatan, maraton di dalam melakukan ibadah, maraton di dalam kita melakukan ilmu dan amal. Karena cara inilah kita membalas semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, maka dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu tema, yaitu adalah Ramadan bersama dengan Al-Quran. Karena sesungguhnya tinggal beberapa langkah hari lagi kita akan menuju kepada gerbang besar, yaitu adalah menuju kepada sebuah bulan yang penuh dengan keutamaan dan penuh dengan kemuliaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan. Maka sebelum kita membahas tentang kaitannya Ramadan dengan Quran, serta kita akan membahas tentang nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para ulama berkaitan tentang masalah Ramadan, penting sekali dalam kesempatan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu muqaddimah di dalam kita membicarakan masalah Ramadan, supaya kemudian kita mengerti apa yang harus kita lakukan dan kita kerjakan di bulan Ramadan. Maka sebelum kita membahas tentang kaitan itu di dalam kehidupan kita, yaitu Ramadan, tahukah kita kenapa bulan puasa itu dinamakan Ramadan? Sering sekali kita mendengar kata Ramadan dalam kehidupan puasa, tetapi ternyata kita tidak menjadi orang yang paham tentang arti Ramadan. Kenapa bulan puasa itu dinamakan Ramadan dalam kehidupan kita? Maka sesungguhnya Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala menjelaskan, sesungguhnya bulan puasa itu dinamakan Ramadan setidaknya karena dua alasan. Beliau menyebutkan dan menerangkan secara detail di dalam kitabnya Fathul Qadir. Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala menerangkan kenapa bulan puasa itu dinamakan Ramadan. Maka sesungguhnya yang pertama, alasan yang pertama kenapa bulan puasa itu dinamakan Ramadan, li syiddatir Ramadhan. Karena sesungguhnya panas matahari itu begitu terik ketika di bulan Ramadan. Antum kalau perhatikan di bulan puasa, antum akan mendapati bahwasanya matahari itu bersinar dengan begitu terik di bulan Ramadan. Li syiddatir Ramadhan, yaitu menjadi panas dan terik. Karena Allah jadikan matahari menjadi
ujian bagi orang yang berpuasa ketika di bulan Ramadan. Kita menjadi lebih haus, kita menjadi lebih lapar ketika di bulan Ramadan. Terlebih-lebih ketika kita tidak melaksanakan sahur, terasa betul lemasnya, terasa betul lemahnya, karena memang Allah menjadikan matahari menyerap semua kekuatan bagi orang yang berpuasa. Antum kalau puasa sunnah, kemudian antum tidak sahur, maka kita masih kuat, kita mampu menjalani kehidupan hari itu, Senin ataupun Kamis walaupun tanpa sahur, kita kuat. Tapi coba antum bayangkan kalau antum terdapat di dalam Ramadan, antum tidak melaksanakan sahur, akan terasa laparnya, akan terasa hausnya. Kenapa lebih terasa hausnya dan terasa laparnya? Karena memang Allah jadikan matahari lebih panas dan lebih terik di bulan Ramadan. Sesuai dengan namanya, dinamakan bulan puasa itu Ramadan, lisyiddatir Ramadan, karena sesungguhnya matahari begitu terik pada waktu bulan Ramadan. Yang kedua, alasan kenapa bulan puasa itu dinamakan Ramadan. Alasan yang kedua, kenapa bulan puasa dinamakan Ramadan? Li'annahu yarmutus sayyi'ati bil hasanat. Karena sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan yang mampu yarmut. Apa itu yarmut, Ustaz? Yarmut itu membakar sesuatu yang non fisik. Dia mampu membakar segala dosa dan kemaksiatan. Jadi apabila ada orang yang menamatkan Ramadan, Ramadannya terbang ke sisi Allah, diterima oleh Allah dan membuka pintu langit, maka di antara ganjaran yang dia petik dan dia dapatkan, Allah itu akan mengampuni semua dosanya, membakar semua kemaksiatannya, membakar semua dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Persis dengan apa yang dikatakan oleh Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa orang yang menegakkan puasa, imanan dalam keadaan berpuasa, wahtisaban dalam keadaan mengharapkan pahala dari sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka sesungguhnya dia itu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah yang telah lalu. Jadi lihat, perhatikan. Jadi ternyata bulan puasa dinamakan Ramadan karena dia mampu membakar dosa-dosa dan kemaksiatan kita. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, apakah bulan yang lain tidak ada yang semisal dengan bulan Ramadan yang mampu membakar dosa dan kemaksiatan? Kita katakan ada bulan yang penuh keutamaan, tetapi mereka itu keutamaannya hanyalah dilipat gandakan amal. Bulan Dzulhijjah keutamaannya besar. Bahkan orang-orang yang beramal di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu bahkan disamakan dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Keutamaan bulan Muharram jelas besar sampai kita diharamkan untuk memulai perang di bulan Muharram. Keutamaan di bulan Rajab besar. Tapi semua keutamaan bulan-bulan itu hanyalah ditingkatkan amal kebaikan dan dilipat gandakan amal ketaatan, tetapi tidak membakar dosa dan tidak menghapuskan kemaksiatan. Adapun Ramadan, maka sesungguhnya Ramadan itu mencakup dua keutamaan sekaligus. Yang pertama, dia membakar dosa dan kemaksiatan, yang apabila orang itu Ramadannya diterima oleh Allah, secara otomatis Allah akan mengampuni dosanya. Dan yang kedua, keutamaan amal yang dilakukan di Ramadan itu begitu besar, diganjar oleh Allah. Saking begitu besarnya, Allah tidak pernah menyampaikan kepada kita berapa kali Allah melipat gandakan amal yang dilakukan di bulan Ramadan. Padahal kalau kita perhatikan setiap sisi syariat, selalu Allah kalau perintahkan kita kepada sebuah amal, Allah selalu sampaikan kepada kita berapa kali Allah melipat gandakan amal. Antum perhatikan hadis-hadis yang berisi dengan targhib, hadis-hadis yang berisi dengan motivasi. Rata-rata di situ diterangkan apa ganjaran bagi orang yang beramal. Orang yang membaca Quran, perhatikan hadisnya. Man qara'a harfan min kitabillah, falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin aqulu alif harfun lam harfun mim harfun. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka setiap hurufnya akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Rasulullah kemudian mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, aku katakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Allah ceritakan 10 kebaikan. Kalau antum salat di Masjid Nabawi, Allah mengganjar antum, salat antum sebagaimana 1000 kali kelipatan salat di tempat lain. Allah sampaikan 1000 kali. Kalau kemudian antum salat di Masjidil Haram, Allah sampaikan berapa kali Allah melipat gandakan? 100.000 kali.
Bahkan ketika kita infak saja Allah selalu sampaikan orang yang infak. Contohnya nanti kita infak ke dewan dakwah untuk membantu para doa dan membantu para duafa, maka Allah lipat gandakan 700 kali lipat. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. 700 kali lipat. Bahkan orang yang berjihad kemudian diterangkan 72 bidadari. Orang yang berzikir sore sebagaimana membebaskan 4 budak. Orang yang kemudian mereka sholat subuh kemudian duduk berzikir lalu sholat 2 rakaat dinamakan dengan sholat syuruk sebagaimana pahala umroh. Selalu hadis yang bersifat targhib itu Allah jelaskan kepada kita, yaitu pahalanya dan berapa kali Allah melipat gandakan. Tapi perhatikan tentang amal ketaatan yang dilakukan di bulan Ramadan. Maka sesungguhnya amal ketaatan yang dilaksanakan di bulan Ramadan, Allah itu tidak pernah ceritakan kepada kita berapa kali Allah melipat gandakan amal ketaatan di bulan Ramadan. Kenapa Allah tidak pernah ceritakan? Apakah 1000 kali? Allah tidak cerita. Apakah 100.000 kali? Allah tidak menyampaikan. Apakah 1 juta kali? Ya Ustaz, Rasul tidak pernah menerangkan. Kenapa Allah dan Rasulnya tidak menyampaikan berapa kali Allah melipat gandakan setiap amal yang dilakukan di bulan Ramadan? Syekh Utsaimin menjawab, li'adhamil jazaa' minat ta'ah. Karena besarnya pahala yang Allah janjikan kepada orang yang beramal di bulan Ramadan, saking besarnya Allah menjanjikan itu, Allah tidak menceritakan berapa kali Allah melipat gandakan amal di bulan Ramadan. Jadi Masya Allah, ternyata kemudian di dalam bulan Ramadan ini kita mengetahui betul keutamaan yang dimiliki olehnya bukan keutamaan yang remeh, bukan keutamaan yang remeh, tapi keutamaan yang dimiliki oleh Ramadan itu keutamaannya yang besar. Selain dia mampu menghapuskan dosa antum dan dosa ana selaku hamba Allah, maka sesungguhnya Ramadan itu mampu menjadikan setiap amal yang dilakukan di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah dengan kelipatan, di mana Allah yang tahu berapa kali Allah melipat gandakan setiap perbuatan di bulan Ramadan. Jadi Masya Allah, begitu besarnya Ramadan itu kemudian memuat keutamaan dan kemuliaan. Pantas kalau kemudian dulu para sahabat selalu mereka menyambut kedatangan Ramadan jauh sebelum Ramadan itu datang. Ramadan, maka kemudian para ulama salaf itu menyebutnya sebagai madrasah. Apa itu madrasah? Sekolahan. Jadi kemudian sebagaimana yang diterangkan oleh kemudian Abu Malik Kamil Sayyid Salim di dalam kitabnya Sahih Fiqh Sunnah, di dalam juz yang kedua, ketika beliau menyampaikan Ramadan madrasatun kubra yatadarrabu fi al-mu'min. Sesungguhnya kemudian para salaf itu berkata, sesungguhnya Ramadan itu madrasah, sekolahan besar, sekolahan besar. Yatadarrabu fi al-mu'min, di mana kemudian setiap orang mukmin itu menempa jiwanya di bulan Ramadan. Kalau kita sepakat dalam satu pendapat bahwasanya Ramadan ini layaknya madrasah, dalam pandangan filosof ini adalah sebuah madrasah, berarti kita sepakat pula saya dan antum adalah peserta Ramadan. Kita ini muridnya Ramadan dan kita pula sebagai alumni Ramadan. Maka tahukah kita bahwasanya ternyata madrasah besar yang bernama Ramadan itu ternyata madrasah besar yang bernama Ramadan ini mengeluarkan banyak alumni. Sebagaimana tadi kita melihat Sekolah Tinggi Islam Dewan Dakwah yaitu Muhammad Nasir mengeluarkan alumni. Sama pula madrasah Ramadan pun mengeluarkan alumni. Dan kita ini adalah alumni Ramadan. Dan tahukah kita bahwasanya setiap alumni yang dilahirkan oleh madrasah besar yang bernama Ramadan itu statusnya itu masing-masing beda. Ustaz, apakah kita alumni? Iya. Bapak dan saya ini alumni Ramadan tahun lalu. Bapak dan saya ini alumni Ramadan 2 tahun yang lalu. Saya dan Bapak adalah alumni Ramadan dari 3 tahun yang lalu. Semuanya kita alumni. Sekaligus pula kita akan menjadi ada 3. Dan tidak semuanya itu muhtaqin. Karena ternyata kita senantiasa dicokoki oleh media bahwasanya orang yang Ramadan itu pasti setelah Ramadan itu selesai sebagaimana bayi yang baru lahir, putih lembarannya dan tidak ada dosa lagi. Loh, siapa yang memberikan jaminan dan garansi bahwasanya Ramadan yang telah kita ikuti langsung menjadikan kita kayaknya sebagaimana layaknya bayi yang baru lahir? Tidak. Karena ternyata status Ramadan itu bukan hanya itu, tapi sesungguhnya status Ramadan itu begitu banyak. Maka tahukah kita apa status yang dimiliki oleh Ramadan? Ada 3. Apa status yang pertama, Ustaz? Status yang pertama yang dimiliki oleh Ramadan yang diterangkan oleh Allah sebagaimana yang tadi dibaca oleh Qari.
yaitu adalah ketika Allah menerangkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian itu berpuasa sebagaimana umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa. Disinilah kita mengerti status yang pertama yang dilahirkan Ramadan adalah muttaqin, orang yang bertakwa. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam ayat ini, di penghujung ayatnya Allah mengatakan la'allakum tattaqun. La'alla di dalam bahasa Arab itu disebut taraji, mengharapkan sesuatu yang belum pernah atau mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi. Tetapi sesungguhnya la'alla itu bukan menjamin bahwasanya orang itu pasti menjadi sesuatu. Allah itu tepat ketika mengatakan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena sesungguhnya di antara status yang pertama yang Allah sematkan bagi orang yang menjadi alumni Ramadan, ada orang yang bertakwa. Jadi mereka ketika lahir dari madrasah yang bernama Ramadan menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Maka sesungguhnya orang-orang yang mereka mendapatkan status yang pertama sebagai orang yang bertakwa, maka sesungguhnya jumlah mereka itu sangat minoritas, betul, sedikit, betul. Karena rata-rata orang yang mampu menempuh jarak sampai ke puncak ketinggian itu adalah orang yang sedikit. Coba kalau antum membayangkan rame-rame kita daki gunung, yang kira-kira sampai ke puncak gunung itu ramenya atau sedikit orang? Sedikit orang. Sama pula orang yang mendapatkan derajat ketakwaan ketika di bulan Ramadan itu tidak banyak. Karena sesungguhnya perjalanan untuk mendapatkan gelar muttaqin ketika kita melewati Ramadan itu tidak mudah. Dan itu harus dibuktikan dengan perjalanan panjang setelah kemudian di Ramadan itu selesai. Orang kalau bertanya, Ustaz, apa tandanya Ramadan itu diterima? Mau ambil saja perkataan Ibu, lalu pulang, dia senantiasa sholat, dia menutup auratnya, berarti dia adalah orang yang umrohnya diterima. Sama dengan Ramadan. Kalau Ramadan seseorang itu diterima oleh Allah, cara yang paling mudah untuk melihat itu bagaimana, Ustaz? Lihat bagaimana setelah dia Ramadan. Barang siapa orang yang kemudian setelah dia Ramadan, dia masih terjaga ketaatannya, yang asalnya tidak pernah baca Quran menjadi membaca Quran, yang asalnya nggak menutup aurat menjadi menutup auratnya, yang asalnya tidak paham mana iman dan mana syirik, dia paham mana iman dan mana syirik, yang asalnya tidak ngerti mana sunnah dan bid'ah, dia paham mana sunnah dan bid'ah, dan itu terjadi setelah dia melewati Ramadan. Berarti satu ketakwaan tumbuh dalam kehidupan setelah dia Ramadan, sampai Allah jadikan Ramadan yang dia lewati momentum untuk berubah menjadi lebih baik. Tapi apakah semua itu bisa menjadi lebih baik setelah Ramadan itu selesai? Tidak. Karena siapa? Karena yang mendapatkan itu hanyalah derajat orang yang muttaqin. Ya. Berapa banyak orang yang setelah melewati Ramadan itu kembali lagi berubah kepada kemaksiatan dan kembali lagi kepada dosa-dosa yang dia kerjakan. Ya. Jadi ternyata status yang pertama berat, dan status ini akan terlihat setelah kita melaksanakan Ramadan. Jadi kalau kita sedang membayangkan apakah Ramadan saya itu diterima oleh Allah, perhatikan kehidupanmu di bulan Syawal, perhatikan kehidupanmu di bulan Dzulhijjah, perhatikan kehidupanmu wahai Allah di bulan Dzulqa'dah. Sesungguhnya kalau kamu masih terjaga ketaatan, setelah Ramadan itu selesai, momentum merubah menjadi lebih baik itu tanda Ramadan itu diterima oleh Allah dan menjadikan kita muttaqin di hadapan Allah. Ya. Karena apa? Amal apabila diterima oleh Allah itu ibarat magnet. Apa artinya? Artinya dia menarik kepada ketaatan yang lebih besar. Maka sama pula orang yang Ramadan yang diterima, kalau dia bertakwa, pasti akan dijadikan dia lebih taat setelah Ramadan itu selesai. Padahal Masya Allah, berapa banyak orang yang mereka itu tidak bertambah ketakwaannya setelah Ramadan itu selesai. Konser musik ketika di bulan Ramadan sepi dan akan sepi. Nanti setelah Ramadan selesai kembali ramai. Yang asalnya kemudian menjaga dirinya jangan bohong, kembali lagi dia melakukan kebohongan. Maka sesungguhnya ketika tidak bertambah ketakwaan seseorang setelah Ramadan selesai, berarti dia tidak menjadi orang yang bertakwa, yang dilahirkan dari status yang pertama, muttaqin.
apabila kemudian kita menjadi lebih baik setelah Ramadan itu selesai. Status yang kedua yang dilahirkan Ramadan itu bukan muttaqin. Status yang kedua yang dilahirkan Ramadan itu apa, Ustaz? Yang kedua yaitu adalah orang-orang yang celaka. Orang yang celaka apabila kemudian kita kembalikan kepada pengertian Allah itu berbeda dengan pengertian kita. Bapak tahu nggak? Banyak pengertian menurut kita itu beda dengan pengertian menurut Allah. Contoh, kita kasihkan contoh. Orang yang mandul adalah orang yang nggak punya keturunan, itu menurut kita. Tapi tahukah kita siapa orang yang mandul di hadapan Allah? Rasul berkata, "Arqu min ummati man lahu auladun wa lam yuqaddim min auladihi syai'an fi sabilillah." Orang yang mandul itu bukan orang yang tidak punya keturunan. Orang yang mandul itu adalah orang yang punya banyak keturunan, tetapi di antara banyak keturunan yang dia miliki tidak ada itu yang bermanfaat di dalam jalan Allah. Berarti dia mandul walaupun anaknya banyak. Beda kan? Mandul menurut kita dengan mandul menurut Allah. Kita sering menyangka merugi. Siapa itu orang yang merugi dan bangkrut? Orang yang kehilangan dinar dan kehilangan dirham. Saya kemarin Pak habis misi di Jogja ketemu dengan bapak-bapak. Beliau ini asalnya manajer perusahaan besar, tapi di masa tuanya justru malah beliau kembali menjadi pegawai biasa. Naik kereta tiap hari padahal umurnya sudah tidak lagi muda. Dia berkata, "Saya ini bangkrut Ustaz, karena saya ditipu sama orang." Saya mengatakan, "Itu tidak bangkrut Pak, itu hanyalah masalah rezeki yang Allah tetapkan sebelum Bapak dilahirkan." Karena sesungguhnya bangkrut itu siapa? Bangkrut itu dikatakan oleh Rasul ketika Nabi mengatakan, "Atadruna manil muflis?" Kalian ngerti nggak siapa orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa amalan besar, tapi dia mendolimi ini, kemudian mencela ini, qadafahada wa darabahada wa syatamahada. Dia banyak melakukan kedoliman, sampai-sampai orang yang didolimi itu minta pertanggungjawaban kepada Allah tentang orang ini. Sampai-sampai kemudian semua pahala kebaikan yang menjulang tinggi diberikan kepada orang yang mendoliminya, orang yang dia dolimi. Sampai semua kebaikan itu kemudian habis, tidak tersisa. Tetapi orang yang didolimi itu masih banyak yang meminta keadilan kepada Allah. Sampai akhirnya orang yang didolimi itu memberikan dosanya kepada orang yang mendolimi mereka. Itu orang yang merugi, itu orang yang bangkrut. Beda lagi definisi kita antara kita dengan Allah. Sama definisi kemudian orang yang celaka itu tidak sama antara kita dengan Allah. Kita sering menyangka bahwasanya orang yang celaka yaitu adalah orang yang tertusuk di pinggir jalan. Orang yang celaka itu adalah orang sebagaimana kita melihat kasus anak yang saya baru dengar katanya ada anak kecil yang dikubur kemudian diperkosa, itu celaka. Kita sering menyangka bahwasanya orang yang celaka itu adalah orang yang kemudian mereka dihipnotis di depan ATM dan puras uangnya. Ataupun sering kita menyangka orang yang celaka itu rumahnya sudah dijaga 3 satpam tapi tetap kebobolan maling. Tapi ternyata celaka itu menurut Allah bukan semacam itu. Celaka menurut Allah itu diterangkan oleh Nabi ketika Nabi dalam satu waktu dia itu kemudian mengatakan amin. Lalu para sahabat bertanya, "Alama aman ya Rasul? Yang diaminkan apa?" Karena mereka tidak mendengar apa-apa, tiba-tiba Nabi itu mengatakan amin. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Aku aminkan doa yang disambatkan oleh malaikat Jibril." Lalu kemudian para sahabat bertanya, "Alama aman ya Rasulullah? Yang diaminkan apa doanya malaikat Jibril itu ya Rasulullah?" Orang yang celaka itu ada 3. Apa itu orang yang celaka? 1, malaikat Jibril berkata, "Rajiman anfu man adraka abawahi indal kibari falam yadkhulil jannah." Orang yang mengetahui orang tuanya ketika tua dan sepuh. Jadi kalau ada seorang anak diberikan kesempatan emas oleh Allah mengetahui bapak dan ibunya dalam keadaan tua dan renta, itu merupakan waktu emas untuk mendapatkan surga. Tapi anak itu tidak bisa masuk surga ketika mendapati kesempatan emas orang tuanya ketika tua. Maka kata malaikat Jibril, itulah orang yang celaka. Nabi mengaminkan amin. Masya Allah, perhatikan hubungan kita dengan orang tua kita. Ya, karena apa? Kebaikan yang Allah segerakan di dunia, kebaikan kepada orang tua, sebagaimana kejahatan yang Allah segerakan di dunia, kejahatan kita kepada orang tua kita. Ya, makanya kemudian kecelakaan yang pertama yaitu adalah orang yang mereka itu senantiasa
mendapatkan kesempatan orang tuanya ketika tua, sepuh, membutuhkan bantuan anaknya, tetapi anaknya itu tidak bisa masuk surga karena tidak menghormati dan berbakti kepada orang tuanya. Orang yang celaka yang kedua yang diaminkan oleh Nabi adalah ragima anfu. Yang kedua yang diaminkan oleh Nabi adalah ragima anfu. Celaka. Siapa itu orang yang celaka ya Rasulullah? Orang yang celaka itu adalah man dakhala alaihi Ramadan summa insalaha falam yufalahu. Orang yang kemudian mereka diberikan kesempatan untuk menikmati Ramadan, sampai Ramadan itu selesai dia tidak diampuni oleh Allah, itu celaka banget. Artinya apa? Pintu surga sedang dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Tapi begitu lebarnya pintu surga dibuka, tidak bisa masuk surga. Celaka. Yang ketiga, orang yang celaka itu kata malaikat Jibril, "Madzukirta indaka falam yusalli alaika." Orang yang disebutkan namamu ya Rasulullah tetapi dia tidak berselawat kepadamu, itu orang yang celaka. Dari pengertian hadis ini dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, maka kita akhirnya tahu ternyata tidak semua alumni Ramadan itu muttaqin. Ada orang yang mereka itu mendapatkan status alumni yang kedua, yaitu menjadi orang yang celaka. Jadi setiap tahunnya hanya terperosok di dalam kecelakaan dia di hadapan Allah. Mungkin tidak celaka di hadapan manusia, tapi dia celaka di hadapan Allah. Kenapa? Karena tidak berkualitas Ramadan yang dia kerjakan. Jadi kalau sampai ada orang yang tidak mendapatkan muttaqin pada waktu bulan Ramadan, seketika berubah statusnya di hadapan Allah, dia menjadi orang yang celaka. Masya Allah. Jadi ada orang yang setiap tahunnya itu hanya mengulang-ulang status kecelakaan. Tahun lalu celaka, tahun sebelumnya celaka, dan tahun ini kembali celaka. Kenapa? Karena tidak berkualitas. Sebagaimana sering kita komentar ketika ada petani gagal panen tahun lalu, hari ini gagal panen lagi, kemudian tahun depan gagal panen lagi. Kita bisa masih mengatakan, Masya Allah itu petani macam apa itu, berkali-kali panen kok kemudian gagal. Ternyata ada orang yang lebih parah daripada petani yang gagal panen setiap tahunnya walaupun berulang-ulang, yaitu adalah seseorang yang melewati kesempatan Ramadan. Semenjak dia balik diberikan kesempatan oleh Allah untuk Ramadan, tetapi dia tidak pernah meningkatkan kualitas ilmunya dan meningkatkan kualitas amalnya di bulan Ramadan, sampai kemudian dia menjadi orang yang celaka tok di hadapan Allah walaupun dia mendapatkan kesempatan Ramadan. Insya Allah. Jadi jangan kemudian kita mengatakan insya Allah saya tidak celaka. Siapa yang menjamin kita? Prosentase orang yang kemudian celaka ini apakah lebih banyak atau lebih sedikit, Ustaz? Tidak antum, tidak saya yang jawab. Yang jawab Nabi. Nabi mengatakan rubba shaimin laisa lahu min haddi siyamihi illa ju'al atas. Nabi itu mengatakan kata rubba, berapa banyak? Rubba itu artinya nil kasrah, menunjukkan arti banyak. Sebagaimana rubba kasiat dan ariyat dan ma'ilat dan mumilat. Berapa banyak perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, lenggak sana, lenggak sini, lenggak lenggok. Itu menggunakan kata rubah. Artinya apa? Berapa banyak wanita yang mereka berpakaian tetapi tidak telanjang. Hari ini terbukti kan? Antum datang saja ke Tanah Abang, hitung antara orang yang kemudian berpakaian hijab syar'i dengan orang yang lenggak lenggok berpakaian tetapi selainnya tidak berpakaian. Itu pasti kita akan sepakat mengatakan yang lebih banyak adalah orang yang berlenggak-lenggok berpakaian tapi hakikatnya tidak berpakaian. Sama-sama menggunakan kata rubah hadisnya. Yang satu riwayat Bukhari, yang satu Ibnu Majah. Rasul mengatakan rubah shaimin laisa lahu min hadis yami ila ju'al atas. Nabi mengatakan ini bukan untuk menakuti kita, enggak. Hati seorang mukmin itu hati yang dia itu berubah antara khauf dengan roja, takut dan harap. Dengan kita mengetahui hadis ini menumbuhkan takut. Kalau kita takut, kita berhati-hati. Nabi berkata berapa banyak orang yang mereka diberikan kesempatan untuk berpuasa, tapi puasa yang dia kerjakan tidak dapetin apa-apa kecuali dia itu kemudian lapar, wal atas, dan kemudian haus. Jadi malaikat amal ketika pagi hari melaporkan amalnya kepada Allah, ya Allah fulan ja'i, ya Allah fulan atish, ya Allah fulan lapar, ya Allah fulan haus. Tapi tidak dikatakan ya Allah fulan itu shaim, tidak ada. Hanya dilaporkan hausnya dan hanya dilaporkan laparnya, tapi tidak dilaporkan puasanya. Dia haus, dia lapar, tapi tidak dilaporkan oleh malaikat amal sebagai orang yang berpuasa.
jumlahnya sangat banyak, betul. Coba bandingkan kita ini mengikuti Ramadan, gara-garanya kita tidak memperhatikan Ramadan kita sebagaimana para salafus salih. Akhirnya apa? Ramadan itu sering berulang-ulang mengulang sesuatu yang tidak berkualitas dalam Ramadan. Akhirnya apa? Berulang-ulang kita itu makan di bangku sekolahan yang bernama Ramadan, tetapi tidak menjadi orang yang paling bertakwa walaupun banyak Ramadannya. Sering sekali saya memberikan contoh semacam ini. Berapa kali kita sudah ngikutin Ramadan? Contoh saya 35 tahun. Kalau saya baliknya 12 tahun, berarti kemudian saya telah diberikan kesempatan Ramadan itu berapa? Berapa ya? Saya 12 tahun baliknya, sekarang 23. Berarti sudah nikah insyaallah. Sudah bisa ngitung. Aldo ini belum nikah. 23 tahun. 23 tahun kalau antum tarik konversi ke sekolah umum, Masya Allah, maka sesungguhnya dia sudah bisa disebut doktor Ramadan. Kalau ada di sini yang sudah tunggu bebannya ini Bapak nih, sudah umur berapa Pak? Umur berapa Bapak? Umur berapa? 65. Kita lihat udah berapa Ramadan? Pasti sudah layak disebut profesor Ramadan. Tapi subhanallah, walaupun lamanya kita kemudian diberikan kesempatan sekolah, setiap tahunnya berulang-ulang kita sekolah di madrasah yang bernama Ramadan, belum tentu orang yang kemudian mereka sekolah di madrasah Ramadan, walaupun mereka lama sekolahnya di madrasah Ramadan, pasti menjadikan mereka itu muntakin. Kenapa? Hanya mengulang-ulang kecelakaan mereka di hadapan Allah. Masya Allah, alangkah meruginya manusia ketika mereka sadar ketika dihisab oleh Allah, dia berharap dengan Ramadan yang dia kerjakan seumur hidupnya akan memetik buah pintu surga yang bernama Ar-Rayyan, tapi ternyata bukan Rayyan yang dia dapatkan, tetapi kecelakaan ketika Allah membencinya disebabkan Ramadan diberikan kepadanya tetapi dia tidak berkualitas sampai Allah tolak amal yang dilakukan olehnya. Masya Allah, kita berlindung diri dari sifat haus dan dahaga yang tidak membuahkan pintu Ar-Rayyan. Yang kedua, yaitu adalah orang yang celaka. Yang ketiga, ada status yang dilahirkan yang ketiga. Apa yang ketiga yang dilahirkan oleh Ramadan? Yang dilahirkan dalam status yang bernama Ramadan itu yang ketiga adalah, yaitu adalah orang yang paling buruk di bawah kolong langit. Kita itu kalau membayangkan orang yang paling buruk di bawah kolong langit itu siapa? Berzina. Kita berkata, oh berzina itu buruk besar. Peminum khamar, orang-orang yang berani merubah hukum Allah menjadi hukum-hukum yang kufur, orang yang berani merubah sunnah Nabi menjadi bid'ah, itu orang-orang yang kita katakan buruk di bawah kolong langit. Betul, mereka adalah deretan orang-orang yang buruk di bawah kolong langit karena tingkat dosa mereka yang besar. Tapi tahukah kita di antara orang yang buruk pula di bawah kolong langit itu siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Bi'sal mar'u man arafa rabbahu inda Ramadan." Orang yang paling buruk di bawah kolong langit yaitu adalah orang yang mereka itu berkaitan Ramadan. Siapa orang yang paling buruk di bawah kolong langit? Yaitu adalah orang yang kenal Allah, paham tentang Rabbnya, taat kepada Allah, tetapi taatnya itu hanya di bulan Ramadan. Berapa banyak orang yang mereka itu taat di bulan Ramadan? Oh banyak. Di Ramadan datang ke masjid, di Ramadan infak, zakat dia keluarkan, Ramadan ngikuti kajian kantornya, karena memang tidak ada jam makan siang. Daripada kemudian nganggur, sudah nggak ngikutin kajian terpaksa lagi juga tidak ada makan. Ketika Ramadan datang ke masjid, kenapa? Ya sahur, kalau kemudian habis sahur tidur, perut masih gede, masih kencang, ya udah datanglah ke masjid dulu supaya nasinya turun. Tapi semua ketaatan itu hanya dia kerjakan di bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan itu selesai, maka sesungguhnya parade ketaatan yang dia lakukan di bulan Ramadan itu selesai pula. Selesai ketika Ramadan itu selesai, ya selesai. Alah, Masya Allah. Kalau hanya kemudian taat di satu musim itu gampang. Kalau antum menjadi muslim di satu musim mudah. Tapi tahukah kita bahwasanya kita diperintahkan menjadi muslim dalam segala musim? Kalau kita itu hanya diperintahkan untuk menjadi muslim di satu musim, Masya Allah, betapa ringannya kita beribadah kepada Allah dan betapa nikmatnya kita akan mendapatkan surga. Kalau kita hanya menjadi muslim di satu musim. Tapi ada orang yang memang semacam
itu mereka itu menjadi muslim, tapi di dalam satu musim toh. Ketika musim Ramadan dia menjadi muslimah, dia memakai hijab, dia menutup aurat. Tapi ketika kemudian Ramadan itu selesai, kembali hijabnya dan aurat kembali hijabnya dan jilbabnya, dia kemudian campakkan kembali. Sama kayak kemudian kita itu umrah, Pak. Umrah itu banyak orang yang kagum, banyak. Berapa banyak itu perempuan-perempuan yang mau beraurat, tetapi nanti kalau di depan Ka'bah nggak mau mengumbar aurat. Ada yang berani mengumbar aurat di depan Ka'bah? Ya ada yang berani. Sampai walaupun mereka di Indonesia sering mengumbar auratnya, tapi kalau sudah di depan Ka'bah mereka nutup auratnya. Kalau kita di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, Masya Allah, komat, orang itu lari semuanya. Kenapa? Khawatir terlambat. Coba kalau perhatikan mereka sudah pulang, Masya Allah, jilbabnya kembali digantung, orang kembali tidak pernah datang ke masjid. Walaupun adzan, sudah ditegakkan imamnya sudah baca sampai imamnya salam, tetap datang ke masjid. Jadi ternyata kalau hanya menjadi muslim di satu musim umrah kamu menjadi muslim, musim Ramadan kamu menjadi muslim, gampang. Kalau kita hanya di satu musim. Tapi Masya Allah, sesungguhnya kita ini menjadi hambanya Allah. Tahukah kita apa itu artinya hamba? Hamba itu adalah mayuta'abbad. Hamba itu artinya adalah sesuatu yang diinjak-injak. Karena memang kita itu ngikutin apapun yang diinginkan oleh Allah. Makanya kenapa sih kok ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh? Karena kamu itu hamba. Hamba itu menurut perjalanan, menurut definisi bahasa, mayuta'abbad, sesuatu yang diinjak-injak itulah namanya hamba. Jadi Masya Allah, menjadi hamba itu bukan hanya di satu musim, tapi jadilah hamba Allah itu dalam segala musim. Lah ada orang yang mereka mengikuti Ramadan itu hanya menjadi hamba Allah ketika di bulan Ramadan tak. Ketika hamba itu kemudian mendapati Ramadan itu selesai. Masya Allah, akhirnya kemudian rusak Ramadannya. Disinilah kita paham, Masya Allah, ternyata ada 3 status yang Allah berikan kepada Ramadan. Kita bisa jadi mendapatkan mutakin, ada. Kita bisa jadi mendapatkan orang-orang yang kemudian celaka, ataupun kita bisa menjadi orang yang kemudian buruk di bawah kolong langit, tergantung dengan apa yang kita berbuat ketika di Ramadan. Oleh karenanya dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas, karena nasihat para ulama tentang Ramadan itu banyak. Ya, mari kita ambilkan nasihat yang berbeda-beda dari para ulama ketika kemudian mereka itu menyampaikan kepada umat supaya kemudian mereka itu memposisikan Ramadan dengan persiapan yang terbaik, supaya kemudian Ramadan itu menjadikan kita mutakin dan tidak menjadikan kita menjadi orang yang celaka, dan tidak menjadikan kita menjadi orang yang buruk di bawah kolong langit. Apa yang pertama? Yang pertama itu mengkondisikan akidah, itu penting. Ini termasuk di antara penjelasan yang diambil dari Imam Syinkiti rahimahullah ta'ala. Syekh Syinkiti itu siapa? Syekh Syinkiti itu adalah seorang ulama dari Syinkit. Beliau itu merupakan gurunya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Beliau menerangkan dan menguraikan bahwasanya sesungguhnya pokok pertama kali ketika akan mengalami Ramadan dan menjalani Ramadan itu adalah mendudukkan akidah. Kenapa? Karena Rasulullah sudah menyebutkan syaratnya Ramadan itu apabila ingin diterima. Apa itu? Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang dia menegakkan puasa imanan, beriman, wa ihtisaban, mengharapkan pahala dari Allah, maka diterima. Apabila diterima dengan dia imanan wa ihtisaban, akan diampuni dosa-dosanya. Antum tahu apa itu artinya definisi iman? Banyak orang yang menjalani Ramadan itu tetapi dia tidak memperhatikan akidah dan imannya, udah akan diterima. Artinya iman yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis ini adalah at-ta'zim, yaitu adalah orang yang tunduk dan patuh kepada kitabullah dan sunnah. Maka sesungguhnya siapapun orang yang menjalani Ramadan tetapi hatinya itu tidak mau tunduk dan patuh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dia mau melaksanakan puasa tetapi dia tidak mau tunduk dan patuh kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah, siapapun yang menjalani Ramadan tidak melewati ketundukan dan kepatuhan kepada kitabullah dan sunnah, Ramadannya itu tidak akan bermanfaat. Sebagaimana Ramadannya orang munafik. Orang munafik itu contohnya siapa? Abdullah bin Ubay.
orang yang hidup pada zaman Nabi. Dia itu zahirnya muslim, tetapi hatinya itu benci sama Al-Quran dan benci kepada As-Sunnah. Sampai kemudian dikatakan oleh Allah, dzalika bi'annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Orang-orang munafik itu mereka itu membenci apa yang Allah turunkan sampai Allah itu menghapuskan pahala kebaikan mereka. Hati-hati loh. Membenci syariat Allah itu bukan dosa kecil, tetapi dia dosa yang sangat besar. Itu merupakan tindakan subversif manusia kepada Rabbnya. Dia lebih parah daripada dosa zina, dia lebih parah daripada dosa pembunuhan, dia lebih parah daripada dosa pencurian. Kenapa? Apa yang diletakkan di dalam hati itu dihargai mahal, Pak. Coba saja ada seorang perempuan yang kemudian dia itu bersedia dinikahi oleh seorang laki-laki. Mas, kamu nikahin saya, kamu boleh menguasai tubuh saya, tapi kamu tidak akan pernah mampu memiliki hati saya, karena hati saya tujukan untuk tetangga saya. Kira-kira laki-laki itu mau menikahi dia atau tidak? Pasti tidak mau. Walaupun cuma yang kurang itu hatinya. Kenapa? Hati itu penting, Pak. Ada orang yang salah dan fatal di dalam masalah iman ketika hatinya itu tidak mau tunduk dan patuh kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka apabila kemudian Ramadan dilewati seorang muslim, tetapi hatinya menyimpan bongkahan-bongkahan kebencian dia kepada Quran, dia menyimpan kebencian kepada As-Sunnah, maka sesungguhnya kalaupun dia melewati Ramadan, sungguh Ramadannya tidak akan pernah melewati kerongkongannya, dan Ramadannya itu tidak akan pernah melewati pintu-pintu langit untuk diterima oleh Allah. Kenapa? Siapapun yang telah melakukan satu perbuatan besar, benci kepada Al-Quran dan As-Sunnah, walaupun dia itu adalah mengatakan dirinya muslim, maka dia telah batal semua kebaikannya, termasuk sholat dan puasa yang dia kerjakan. Abdullah bin Ubay itu Pak Tohirnya muslim. Dia sholat atau tidak sholat? Sholat. Mau dia bangun masjid juga. Dia juga berjihad bersama Nabi. Bahkan kemudian hidupnya bersama dengan Nabi. Oh, kalau ketemu dengan Rasulullah itu menampakkan wajah yang paling manis kepada Nabi. Tapi Masya Allah, tahukah kita Abdullah bin Ubay? Apa yang Allah terangkan tentang Abdullah bin Ubay? Allah turunkan surat An-Nisa 145, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di kerak neraka yang paling dalam. Kalau kita membuka lembaran tafsir, maka kita akan mendapati siapa itu orang munafik yang ditujukan oleh Allah di dalam ayat ini. Para ahli tafsir mengatakan Abdullah bin Ubay di kerak neraka yang paling dalam, lebih dalam daripada tempatnya orang kafir, lebih dalam daripada tempatnya orang-orang musyrik. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka walaupun zahirnya muslim, tapi hatinya itu benci kepada Allah melalui Al-Quran dan benci kepada Muhammad melalui Sunnah. Kalau ada orang yang menjalani Ramadan, di dalam hatinya kok masih ada kebencian kepada Quran dan Sunnah, cepat bertobat. Kalau ingin Ramadannya itu diterima, karena Nabi mengatakan man qama ramadhana imanan, itu adanya kemudian harus betul-betul tunduk dan patuh. Kita ini harusnya belajar dari kalangan para sahabat bagaimana tunduk dan patuhnya mereka itu kepada syariat. Jangan tanya bagaimana super itibanya para sahabat kepada Nabi. Salah satu kisah yang paling menggetarkan sejarah, yaitu kisah yang digores oleh Imam Ibnu Katsir ketika menceritakan surat Al-Maidah diturunkan. Tahukah kita apa? Surat Al-Maidah itu menceritakan tentang haramnya khamr. Orang Arab adalah orang yang terkenal sebagai peminum khamr. Itu mampu kita telisik hal itu melalui perkataan Anas bin Malik. Anas bin Malik, orang yang pernah berkhidmah menjadi pembantunya Nabi selama 10 tahun. Maka kemudian Anas bin Malik itu berkata, kuntu ulama, dulu ketika saya kecil, sayalah yang menuangkan khamr-khamr ketika ada tamu-tamu pembesar-pembesar Quraisy itu kumpul. Itu namanya Anas bin Malik, yang akhirnya ketika dewasa menjadi ulama, menjadi sahabat. Perkataan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya orang Arab adalah orang yang paling gemar dengan minuman khamr. Sampai-sampai khamr itu diharamkan melalui 4 tahapan. Sampai yang terakhir, yaitu betul-betul diharamkan. Tahukah kita, Masya Allah, ketika betul-betul khamr itu diharamkan, perhatikan bagaimana keimanan itu bicara dari kehidupan para sahabat. Mereka tuang itu semua khamr-khamr mereka di pinggir-pinggir kota Madinah, di tanah-tanah Madinah. Sampai kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan balak.
Sesungguhnya Madinah ketika surat Al-Maidah diturunkan oleh Allah, maka tanah Madinah itu menjadi becek. Tapi beceknya itu bukan dengan beceknya air hujan, tetapi beceknya itu karena minuman khamr yang dituang oleh para sahabat ketika mereka menjawab tuntas apa yang Allah haramkan untuk mereka itu khamr. Padahal akar-akar syarab mereka itu pernah merasakan nikmat khamr. Tapi ketika mereka mendapati Allah di atas arasnya sudah mengharamkan khamr, hilang itu syahwat mereka, hilang itu segala nafsu mereka. Ketundukan mereka melebihi nafsu dan melebihi jiwa mereka sampai mereka tua. Sampai kisah yang paling terkenal itu kisahnya siapa? Kaisar. Ada seorang yang sahabat yang bernama Kaisar yang baru datang membeli khamr. Dia bermaksud untuk menjual khamr. Kaisar ini baru membeli khamr banyak. Kenapa dia bisa membeli khamr, Ustaz? Apakah dia tidak paham khamr itu diharamkan? Dia pada saat khamr itu diturunkan, Kaisar itu tidak sedang berada di Madinah. Kaisar itu tidak ngerti, dia datang kepada Nabi dengan membawa khamr yang paling terbaik. Dia hadiahkan kepada Nabi, ya Rasul, ini hadiah khamr yang paling baik. Lalu Nabi kemudian berkata, ya Kaisar, ala ta'lam bi anal khamra qad hurrim? Kaisar, apa kamu nggak ngerti? Khamr itu baru saja diharamkan oleh Allah. Kaisar nggak ngerti, saat itu di luar kota Madinah. Pertanyaan Kaisar apa? Singkat, padat, ringkas. Ya Rasulullah, faqad hurrima samanuha. Apakah diharamkan pula jual belinya ya Rasul? Kama hurrimat dahuha hurrima samanuha. Sebagaimana itu diharamkan itu meminumnya wahai Kaisar, diharamkan pula jual belinya. Lihat apa yang terjadi perubahan itu. Kaisar itu kemudian tidak mengatakan, waduh, gagal total saya, belum balik modal. Dan Kaisar pulang ke rumahnya, dia buka lemari yang tadi terdapat di dalamnya itu, yaitu adalah botol-botol khamr. Dia pecahkan semua itu sampai kisah itu terkenal, sampai kemudian ditulis dengan tinta emas oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Imam Ibnu Katsir menggambarkan bagaimana ketundukan dan kepatuhan sahabat kepada kitabullah dan sunnah. Itu iman, itu akidah. Sebagaimana perempuan-perempuan ketika mereka pada zaman Rasulullah, mereka diperintahkan untuk menutup aurat, mereka menutup aurat. Mereka langsung lari tunggang-langgang ketika surat Al-Ahzab itu diturunkan. Tidak ada di antara mereka yang komentar, gimana ya kalau hati dulu? Gimana ya nanti kalau sholat dulu? Yang penting jilbab hati. Alah Pak, nyari jilbab hati itu susah. Ukurannya apa? LMS? Tidak ada. Mereka langsung lari itu gang-langgang sampai kemudian diterangkan oleh para ulama bahwasanya mereka itu sambil mengambil kain untuk menutupi aurat mereka. Cepatnya mereka itu menjawab itu apa yang Allah perintahkan. Sampai Imam Ibnu Katsir berkata, perempuan kalau tidak berjilbab dan menutup auratnya pada zaman Nabi itu cuma dua. Kalau dia tidak budak berarti dia orang kafir. Berarti kalau antum sekarang itu pakai perkataan Imam Ibnu Katsir, yang di luar itu cuma dua. Buddha. Kalau tidak Buddha apa? Tidak ada ya. Makanya tuh nyari Buddha. Buddha sama orang kafir. Jadi mereka itu tunduk dan patuh, ikhwan. Inilah yang disebut dengan iman. Makanya perhatikan, man shoma ramadhana imanan, iman. Karena sesungguhnya iman itu nama lainnya adalah ketundukan. Bahasa yang sering saya sampaikan adalah begini. Kalau antum mendapatkan butiran putih di atas meja, lalu kemudian antum icip-icip, lalu kemudian antum mendapati rasa manis, kita akan katakan itu apa? Gula. Kalau antum dapati ada butiran putih di atas meja, antum icip-icip, kemudian tidak ada rasa manis, apakah kita akan mengatakan gula? Ya, beras kata dia, beras plastik ataupun asli. Masya Allah, kenapa kita sepakat mengatakan butiran putih yang ada di atas meja itu adalah gula? Karena rasa manisnya. Sama pula, iman itu tidak akan disebut beriman bagi seorang hamba sampai dia tunduk dan patuh kepada apapun yang telah dia dapatkan dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada orang yang kemudian mendapati kitabullah dan sunnah, dia memilih-milih syariat yang dia senang dia kerjakan, yang tidak senang dia tinggalkan, maka sesungguhnya dia belum bisa disebut iman.
Karena sesungguhnya syariat Allah itu bukanlah pilihan channel televisi. Kalau antum cocok, antum ambil. Kalau antum tidak cocok, antum tinggalkan dan ganti channelnya. Tidak. Keimanan itu adalah konsekuensi logis kita itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Makanya betul. Yang pertama kata Imam Shinqiti adalah bagaimana orang yang beriman ketika dia melewati Ramadan. Pelajaran pertama yang harus dia lakukan itu apa? Menjaga betul ketundukan dan kepatuhannya. Ayo kita perbaiki, kita ini sering tentang Allah ataukah tidak? Ustaz, saya belum mampu melakukan itu wajar Pak, selama kita tidak mengingkarinya. Kadang-kadang ada orang itu mengingkari duluan. Bukan masalah mengingkarinya, bukan masalah atau melakukan dan tidak melakukan. Yang terpenting adalah meyakini betul apapun yang turun dari Allah dan Rasulnya, itulah pegangan dalam kehidupan kita. Walaupun terkadang kita jatuh bangun mengamalkan apa yang telah kita yakini. Jadi kalau ada orang yang kemudian puasa, tapi kemudian ketika disampaikan masalah syariat ini, oh enggak mau, saya puasa. Tapi kalau warisan, oh jangan dibagi 1:2 dong, kasihan istri saya cuma dapat 1. Itu berarti hati-hati, bisa jadi puasanya menjadi tidak diterima oleh Allah. Saya puasa, tapi kemudian saya itu malas sholat karena menurut saya sholat itu tidak wajib. Hati-hati orang semacam itu puasanya menjadi tidak diterima oleh Allah. Saya puasa, tapi kemudian menganggap bahwasanya jilbab itu tidak wajib. Hati-hati. Maka kalau sudah semacam itu hilang iman, kalau sudah hilang iman, tidak ada manfaatnya Ramadan yang dia kerjakan. Itu yang pertama. Perhatikan jendela hati kita, jendela ketundukan kita, jendela kepatuhan kita, dan itu semua tempatnya itu adalah di hati. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Shinqiti lalu menjelaskan yang kedua, apa yang harus dikerjakan pada nasihat yang kedua. Nasihat yang kedua itu adalah bagaimana kemudian kita menjadi orang yang banyak bertobat kepada Allah. Kenapa? Ra'aitu dzunuba wal ma'asi asqalatni anit ta'ah. Salah berkata, tidaklah seseorang itu kemudian melihat dosa dan kemaksiatan, kecuali semua dosa dan kemaksiatan itulah yang menjadikan kita berat untuk melakukan ketaatan di jalan Allah. Antum tahu nggak pengaruhnya dosa? Nah, antum kalau ingin tahu pengaruhnya dosa, baca itu kitabnya Ibnu Qayyim. Dalam kitabnya ada buat beliau membahas bagaimana ragam dosa itu akibatnya panjang dan sangat banyak. Di antara akibat dosa yang ditimbulkan oleh kita secara sadar ataupun tidak sadar, itulah yang menjadikan kita berat melakukan ketaatan. Kalau kita bertanya, saya kok susah khusyuk ya? Berarti mungkin mata kita sering melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah sampai mata kita berat dipakai untuk melaksanakan salat. Kalau kemudian kita bertanya, kenapa ya setiap saya tidur tidak mampu bangun di tengah malam? Mungkin jangan-jangan kita menjadi orang yang memakan yang haram di waktu siang sampai akhirnya kamu berat bangun di tengah malam untuk sholat kepada Allah walaupun cuma 2 rakaat ataupun 3 rakaat. Kenapa? Maksiat dan dosa itu menjadikan kita berat melakukan ketaatan. Orang yang menjalani Ramadan, ketika mereka menjadi orang yang semangatnya di awal Ramadan, tetapi kemudian tidak pernah terjaga semangatnya di tengah-tengah Ramadan, apalagi di akhir Ramadan, itu salah satunya karena dosa dan kemaksiatan yang dilakukan itu berpengaruh di dalam diri. Ingat loh, dosa itu sampai menyebabkan banyak perkara. Sampai hilangnya hafalan pun bukan karena antum itu akhirnya rendah. Hilangnya hafalan kita itu kenapa? Ya karena dosa. Persis kayak Imam Syafi'i ketika berkata, syaqautu ila waqi'in an su'i hifdhi fa arsyadani ila ta'il ma'asi. Aku itu melaporkan bagaimana buruknya hafalanku kepada Imam Waqi'. Imam Waqi' itu siapa? Dia itu gurunya Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i mengatakan fa arsyadani ila tarkil ma'asi, tinggalkan maksiat. Fa innal ma'asi fa inna ilmallahi nurun wa nurullahi la yahdi lil 'asi. Sesungguhnya ilmu Allah itu cahaya dan cahaya Allah itu tidak pernah menerangi hati yang bermaksiat. Masya Allah. Tahukah kita kenapa kemudian Imam Syafi'i sampai berkata semacam itu kepada Imam Waqi'? Gara-garanya Imam Syafi'i secara tidak sengaja melihat betisnya seorang wanita hilang. Ribuan hadis yang dihafalkan. Masya Allah. Kalau antum insya Allah lebih baik daripada Imam Syafi'i. Melihat betisnya wanita tetapi tidak ada yang hilang hafalannya.
ketawa itu berarti yakin pasti tidak punya hafalan. Allah astagfirullah. Jadi kemudian disitulah kita kemudian diperintahkan untuk bertobat. Tahukah antum bahwasanya di antara perkara yang kemudian baik dalam kehidupan kita itu bertobat. Kenapa? Taubat itu akan menjadikan kemaksiatan berubah menjadi kebaikan. Taubat itulah perkara yang paling dibenci oleh setan. Makanya kita itu senantiasa diperintahkan untuk bertobat. Allah ketika memerintahkan kita untuk sholat, Allah tidak mengatakan bergegas. Allah ketika memerintahkan kita untuk melaksanakan puasa, Allah tidak mengatakan bergegas. Allah ketika memerintahkan kita untuk melaksanakan haji, Allah tidak katakan bergegas. Allah cuma katakan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ketika Allah perintahkan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ketika Allah memerintahkan kita untuk haji, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Tapi ketika Allah memerintahkan kita untuk bertobat, Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bergegaslah kamu untuk bertobat kepada Allah. Kenapa Allah itu mengatakan bergegas dalam perintah kita untuk bertobat? Karena besarnya keutamaan orang yang bertobat. Imam Syinqiti kenapa kemudian mengatakan ini? Karena beliau ngerti betul perkara yang sering menjadikan luntur ibadah, menjadikan luntur dan pudar ketaatan. Ketika kita melewati Ramadan itu apa? Kemaksiatan yang kita bawa sampai Ramadan itu kita lewati. Barang siapa yang membawa beban, ketahui ikhwan, tidak ada beban yang paling berat dalam kehidupan itu kecuali beban itu adalah beban dosa dan beban maksiat. Cuma kita nggak merasa. Kita akan merasa nanti ketika kita sudah berjalan di padang mahsyar. Kita akan ngerti betul bahwasanya beban yang paling berat dalam kehidupan pinggul seseorang di hadapan pundak seseorang itu adalah beban dosanya dan kemaksiatan itu. Itulah kenapa hikmahnya di dalam bulan Ramadan Aisyah meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi bahwasanya zikir yang disukai oleh Allah adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf, tuhibbul afwa, cinta kepada maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah saya. Imam Syinqiti lalu kemudian menjelaskan kenapa di dalam bulan Ramadan zikir kita dikhususkan dengan zikir itu sebagaimana riwayat Aisyah. Karena sungguh dengan kita bertobat itulah yang menjadikan kita ringan melewati Ramadan dengan ketaatan, dan ketaatan itu akan istiqomah dilakukan kalau beban maksiat itu sudah kita tinggalkan. Makanya bertobat kepada Allah. Mari kita lihat dosa-dosa kita apa. Barang siapa yang kemudian membawa itu sampai dia memasuki Ramadan, pasti Ramadan yang dia kerjakan itu tidak akan mampu istiqomah. Kemudian saya singkatkan dan sudah setengah 10 lebih. Yang ketiga yaitu adalah mengerjakan dengan ilmu, itu penting. Mari kita kemudian sikapi Ramadan kita dengan ilmu supaya betul-betul Ramadan itu berkualitas. Kenapa? Allah itu paling senang apabila diibadahi oleh hambanya. Maka sesungguhnya hamba itu beribadah kepada Allah yaitu dengan ilmu yang telah kemudian ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita beribadah Ramadan itu tanpa ilmu. Siapapun orang yang melewati Ramadan tanpa ilmu, maka sesungguhnya dia itu akan mendapatkan kerugian yang sangat besar sekali. Mari kita kemudian mengambil contoh-contoh nyata bagaimana orang yang Ramadan dengan ilmu dan Ramadan tanpa ilmu. Contoh orang yang Ramadan tanpa ilmu, habis sholat subuh mungkin dia kenyang, pulang tidur. Kenapa? Dia nggak ngerti keutamaan apa yang dimiliki oleh waktu habis subuh. Coba kalau dia itu adalah orang yang ngerti keutamaan waktu sholat subuh. Dia mendengar sebuah hadis Rasulullah diriwayatkan dari Imam Tirmidzi, man shallal ghadati fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatla fihi syamsu thumma shalla rak'ataini kutiba lahu ka'ujrati umratin tammat umratuhu. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah lalu kemudian dia tidak langsung pulang, tunggu sebentar. Ingat, Nabi itu selalu kemudian berzikir sebagaimana diikuti oleh Ibnu Umar dan Abdullah bin Mas'ud. Maka kemudian dia duduk berzikir sampai kemudian matahari terbit. Kira-kira berapa menit dari waktu adzan? 1 jam ataupun 1 jam 15 menit dari waktu adzan. Itu yang disebut dengan waktu apa? Syuruk.
Kemudian ketika matahari terbit tunggu 5 menit, kemudian dia bangkit sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melaksanakan umrah secara sempurna. Itu di luar bulan Ramadan. Di Ramadan lebih besar lagi. Coba kalau kemudian dia melewati habis subuhnya tanpa dia tahu keutamaan orang yang bertahan habis sholat subuh, maka kemudian dia itu akan melewati habis sholat subuh, dia mengatakan ayo jalan-jalan, ayo kemudian apa itu jalan-jalan kalau pas Ramadan, apa namanya kalau sore itu bulit. Kalau di kampung saya tidak sore, pagi subuh itu dia jalan-jalan. Hilang keutamaannya ketika dia tidak paham. Antum kemudian melewati Ramadan hari Jumat, tetapi antum tidak mengetahui keutamaan hari Jumat. Bahwasanya hari Jumat itu ada 1 jam di mana dikabulkannya semua doa. Fihi sa'atun la yuwafiqu 'abdun illa a'tahu iyyahu. Ada 1 jam pada hari Jumat yang mana setiap hamba ketika dia berdoa pasti dikabulkan oleh Allah. Maka dia berarti dari keutamaan Ramadan. Maka dia karena nggak paham hadisnya, setiap hari Jumat 1 jam sebelum tenggelamnya matahari dia tidak pernah berdoa kepada Allah. Rugi atau tidak rugi? Rugi. Karena Nabi sudah mengatakan orang yang berdoa pada 1 jam sebelum tenggelamnya matahari pada hari Jumat, tidaklah dia berdoa kecuali dikabulkan oleh Allah. Rugi. Orang yang kemudian berbuka puasa, orang yang berbuka puasa itu ikhwan, kalau kemudian dia itu ngerti sunnah, apa yang dilakukan, dia pilih menunya itu dengan menu yang syar'i dan sunnah. Dia pilih air putih, dia pilih kurma, dia ambil kurma, karena abang ini kan gudangnya kurma. 1, 3, 5, 7, mana penjual? Antum enggak? Sebagaimana kita ini kan kurma ya. Maka kemudian antum makan kurma 1, 3, 5, 7, minum, berdoa dhahabat dhamma qabdalatil uruq wa sabatil ajr. Setelah antum minum, ya cepat-cepat pergi, duduk, kemudian antum berdoa. Kenapa kita harus berdoa ketika kita berbuka? Rasulullah bersabda, salasu da'awatin mustajabatin la turaddu fihinna. Ada 3 macam doa yang tidak akan pernah tertolak dari sisi Allah. Apa itu? Orang yang kemudian berdoa ketika safar, orang yang berdoa ketika didolimi, dan yang ketiga orang yang berdoa ketika berbuka puasa. Coba kalau antum tidak ngerti hadis ini, antum akan melewatkan 30 hari tanpa antum itu berdoa kepada Allah. Ruginya orang yang kemudian mereka itu ketika Ramadan itu tidak pernah berdoa ketika berbuka. Iman-iman betul. Coba kalau kemudian kita membaca sebentar tentang ilmu tentang Ramadan, 5 menit saja kita membaca hadis itu, kita akan beda cara berbuka kita dengan cara berbuka orang yang nggak pakai ilmu. Ya. Kita kemudian akan mendapati pula yang gampang terawih. Berapa banyak orang yang terawih itu pada 8 rakaat pulang. Kalau ditanya Pak kenapa pulang? Oh witirnya nanti malam. Nggak apa-apa, nggak salah. Cuma orang yang pulang ketika sebelum imam itu pulang, tahukah kita ada 1 keutamaan yang dia lewatkan. Apa keutamaan yang dia lewatkan? Nabi bersabda, man salama al-imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang kemudian dia berdiri bersama imam sampai imam itu selesai, maka dia mendapatkan pahala semalam suntuk dari salat yang dia kerjakan. Kalau pulang Ustaz, ya dapat. Tapi kan saya pengennya witirnya itu di rumah. Witir itu lebih baik bersama imam kalau sudah memilih di masjid. Dan nanti malam kalau saya bangun, silakan bangun baca Quran. Kalau saya ingin sholat lagi silahkan, tapi tidak usah diulang lagi witirnya. Tapi kalau saya lebih memilih membaca Quran. Subhanallah. Kalau kita ambilkan contoh ini akan semakin nampak betul dan tersingkap betapa berbedanya antara Ramadan dengan ilmu dan Ramadan tanpa ilmu. Orang-orang yang mereka itu melewati Ramadan hanya karena rutinitas, masya Allah. Mereka ngerti tentang Ramadan sebagaimana yang mereka ngerti dulu ketika SD. Tidak ada perubahan. Sementingnya makan, tidak minum sudah. Lah apakah sesederhana itu kita melaksanakan Ramadan? Banyak orang itu yang terkena pemahaman minimalis di dalam Islam. Yang penting sholat, yang penting zakat, yang penting puasa, yang penting haji. Nah kalau kemudian Islam itu hanya ditimbang dengan 4 perkara itu, Nabi itu tidak perlu tinggal bersama kita 63 tahun. Tapi kalau Islam kemudian hanya dilihat dari sholat, puasa, zakat, haji, Nabi itu tidak perlu hidup 63 tahun.
Nabi cukup berdakwah seminggu, selesai mengajarkan sholat, mengajarkan puasa, haji, selesai, seminggu diselesaikan itu. Islam itu bukan hanya aturan yang sesederhana itu. Banyak sunnah yang mencakup dalam inti kehidupan kita ataupun detailnya kehidupan kita. Itulah kewajiban kita untuk kemudian senantiasa belajar. Tahukah kita siapa orang yang paling dibenci oleh Allah? Orang yang ngerti dunia tetapi tidak ngerti tentang masalah dunia, tetapi tidak ngerti tentang masalah agamanya. Alimun bid dunya jahilun anil akhirah. Orang yang paling dibenci oleh Allah kata Nabi adalah orang yang alim tentang dunia tapi dia jahil terhadap urusan akhiratnya. Antum kalau masuk ke Pertamina, masuk ke HRD, itu HRD akan nanya tamatan apa Pak? Tamatan SD. Mau ngelamar apa? Manajer. Manajernya. Lu masuk Pertamina jadi manajer kok sekolah cuma 6 tahun. Kita kan paham sekolah untuk mendapatkan gaji dari digit 1 sampai 100 juta. Orang itu paham sekolahnya itu harus setidaknya itu berapa? 16 tahun. 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 4 tahun kuliah. Total jenderalnya berapa itu? 16 tahun. Hanya untuk kemudian mendapatkan gaji di akhir bulan. Sekolahnya itu 16 tahun. Apakah kita akan mengira kualitas surga itu lebih rendah daripada kualitas kantor kita? Insya Allah. Berarti kita sedang bingung dengan urusan kita sendiri. Sama pula Ramadan itu akan berkualitas ketika kemudian kita menilai dengan ilmu. Jadi mari kita buka, kita baca dan yang lainnya. Ya. Kemudian yang terakhir, waktu kalau kita teruskan ini tidak kajian bisa jadi kajian sepertiga malam. Kita bahas yang singkat-singkat saja, yang terakhir saja. Yang ketiga, jadilah kita orang yang mencuri ketika di bulan Ramadan. Apa itu mencuri di bulan Ramadan? Ya jadi mencuri di bulan Ramadan. Apa itu? Ada satu pencurian yang sunnah. Enak betul kalau nyuri itu, tidak kena dosa. Apa itu? Rasulullah bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu min ajrihi wa la yanqusu min ajrihi syai'an." Barang siapa yang memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka sesungguhnya dia mendapatkan pahala dari apa yang dia kerjakan tanpa mengurangi pahala dia ketika dia berpuasa. Ya. Jadi itulah yang menjadikan seseorang itu memperhatikan bagaimana dia itu menjadi pencuri di bulan Ramadan, mencuri amal orang yang berpuasa. Bapak kalau ingin mendapatkan puasanya dilipat gandakan oleh Allah, sederhana. Ada shortcutnya, ada jalan pintasnya jemaah. Apa itu? Yaitu memberikan makanan berbuka. Contoh yang paling gampang ini sering saya ulang adalah antum misalkan di pondok kita itu kita membuat program satu harinya 10.000. Antum kalikan 10.000 itu kali 300.000. Antum infak 300.000 berarti antum telah mengumpulkan 2 Ramadan. Ramadan dia dan Ramadan antum. Antum tadi berikan tadi loh, bagaimana yang dijelaskan tadi. Para dai-dai yang mereka itu di pedalaman. Tadi di mana Ustaz? Mentawai sama mana? Serang. Nah, Serang. Serang pas ini. Makanya nikahi. Ya, Serang yang harus ditempuh 1 hari perjalanan, Masya Allah. Antum bisa bayangkan tadi saya ketika melihat ustaz-ustaz yang ada di pedalaman yang saya pikir cuma 1, betapa pahala itu berlimpah untuk mereka. Antum ingin mendapatkan pahala mereka tanpa antum pergi ke sana, cukupi mereka ketika berbuka puasa, antum akan mendapatkan pahala mereka. Masya Allah. Kapan lagi kita bisa mencuri di mana pencurian itu tidak merugikan orang yang kita curi, tetapi pencurian itu mendapatkan pahala yang besar. Antum melihat itu anak-anak pondok. Kita punya pondok 10.000, kita membuat kalikan 30 antum 600.000, 3 Ramadan, fulan-fulan dan antum. Antum ngasihkan 6 juta, berarti berapa itu? 22. Fulan-fulan 21 dan antum 22 Ramadan. Kalau antum ingin mendapatkan 22 Ramadan, antum harus hidup 22 tahun. Tapi bisa dibuat shortcut jalan pintasnya. Antum memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa. Tidak usah beli baju dong, tidak usah beli baju. Anak kecil aja Idul Fitri pakai baju baru. Orang yang masih gede-gede kayak gini masih kemudian beli baju baru ketika Idul Fitri di Rukyah aja nanti. Ya usah lah beli baju baru. Kita infak dulu aja. Kita dahulukan akhirat kita daripada dunia kita.
Siapa yang mengutamakan akhirat akan dapat dunia, tapi siapa yang ingin mengutamakan dunia nggak dapat akhirat. Mari kita kemudian menjadi pencuri yang ulung, pencuri yang tidak dikejar oleh orang, tetapi pencuri yang mendapatkan kebaikan, yaitu ketika mencuri amal dengan kita memberikan makanan berbuka. Allah alam bisawab. Inilah yang menjadikan supaya kita Ramadan kita bermakna, supaya kemudian kita paham gambaran-gambaran yang diberikan nasihat oleh para ulama. Yang terakhir tadi adalah nasihat dari Ibrahim bin Duwesh ketika beliau menyampaikan untuk menjadikan Ramadan itu barokah.